adalah bagaimana kita istiqomah setelah Ramadan, sehingga kita disetting, kita benar-benar diatur oleh Allah dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Setelah Ramadan kita tidak langsung santai. Hari ini kita berbahagia, hari ini kita bergembira, hari ini kita lepaskan semuanya karena kita diberikan kemenangan. Tapi setelah ini kita langsung disambut lagi dengan ibadah, yaitu ibadah puasa 6 hari di bulan Syawal. Man shoma Ramadana, siapa yang berpuasa bulan Ramadan, fa'atba'ahu sittam min Syawal, lalu dia ikuti dengan 6 hari bulan Syawal, kana ka ajri siyamid dahr, maka pahalanya sama dengan dia berpuasa selama setahun. Ada isyarat kuat bahwa setelah puasa ini kita disuruh melanjutkan dengan amalan-amalan yang sunnah. Sehingga apa? Sehingga itu sebagai pertanda bahwa kita bukan termasuk orang-orang yang menyembah Ramadan, tapi kita menyembah Allah sepanjang tahun. Sehingga kata para ulama, dikatakan la takunu ramadaniyin, janganlah kalian orang-orang yang menyembah Ramadan, janganlah kalian seperti orang-orang yang menyembah Ramadan. Ramadan berlalu, ketakwaannya hilang. Walakin kunu rabbaniyin, tetapi jadilah orang-orang yang benar-benar menyembah Allah, ketakwaannya kepada Allah sepanjang tahun. Kemudian dikatakan juga min alamati qabulil hasanah, tanda bahwa diterimanya amal kita itu adalah apa? Al hasanatu ba'daha, yaitu kebaikan yang kita lakukan setelahnya. Maka pemenang yang sejati adalah mereka yang tidak berhenti setelah mendapatkan prestasi itu. Pemenang sejati bukan mereka yang langsung istirahat setelah dia mendapatkan kemenangan. Pemenang sejati adalah mereka yang senantiasa mau belajar, mau meneruskan perjuangan. Mereka tidak pernah berhenti untuk terus memperbaiki diri. Sampai kapan? Ila yaumi annalqallah, sampai benar-benar kita berjumpa dengan Allah. Jamaah yang dimuliakan Allah. Kemudian apa tandanya, apa cirinya? Yang terakhir, amalan kita diterima di sisi Allah, kita semakin ikhlas, kita semakin tulus. Setiap kebaikan-kebaikan yang akan kita lakukan pasti disertai dengan ikhlas. Dan ini adalah puncak dari penghambaan kita kepada Allah, di mana ketika kita sudah dekat dengan Allah, semakin dekat dengan Allah, semakin kita cinta kepada Allah. Tidak lain semata-mata hidup kita persembahkan kepada Allah. Dan itu kita juga ikrarkan di dalam salat kita. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya salatku, pengorbananku, dermaku, hidup dan matiku hanya semata-mata untuk Allah Subhanahu wa ta'ala, Tuhan alam semesta. Kita juga perhatikan jamaah yang dimuliakan Allah, ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan satu hadis, Rasul menyebutkan ada 3 orang, yang 3 orang ini berada di puncak-puncak kebaikan secara zahir amalannya, tapi ketiganya tasa'arat finnar, ketiga orang ini nanti akan menjadi bahan bakar neraka. Siapakah mereka? Yang pertama, dia adalah alim, dia seorang ustadz, dia seorang pengajar, dia orang yang mengajarkan agama, tapi dia ajarkan agama bukan karena Allah. Yang kedua siapa? Dia adalah orang yang ada di paling puncaknya ketakwaan kepada Allah secara zahir. Siapa dia? Dia adalah orang yang bertempur di medan jihad. Dia adalah orang yang merelakan nyawanya hilang semata-mata karena Allah secara zahir. Tetapi ketika di hadapan Allah, dia tidak bisa menikmati itu. Kenapa? Karena dia melakukannya agar orang mengatakan bahwa dirinya pemberani. Yang ketiga siapa? Dia adalah idaman banyak orang, orang kaya, orang yang menghabiskan hartanya secara zahir di jalan Allah. Orang-orang memujinya sebagai dermawan,
Orang-orang memujinya sebagai orang yang punya hati yang sangat baik. Tapi di hadapan Allah, dia menjadi bahan bakar neraka. Kenapa? Karena orang ini mengatakan, ya Allah, saya ikhlas, tapi Allah tahu isi hatinya. Kadzabta, engkau bohong. Tasaddaqta liyuqala annaka jawad. Kamu sedekah agar orang bilang, agar orang-orang memujimu, agar orang-orang mencatatmu bahwa engkau adalah orang yang dermawan. Kemudian orang ini dilemparkan ke dalam neraka. Ketiganya adalah pada puncak-puncak kebaikan. Dan kita juga mesti tertarik, jamaah yang dimuliakan Allah, dengan ikhlas. Kenapa juga? Karena Rasul menyebutkan 3 orang juga dari Bani Israel. Mereka dalam himpitan kehidupan yang sulit sekali, dan yang mereka harus pertaruhkan adalah nyawanya. Dikisahkan oleh Nabi SAW, mereka dalam satu perjalanan, lalu kemudian hujan lebat, dan mereka kemudian terdesak untuk mencari perlindungan dari hujan itu. Mereka berteduh di dalam satu gua. Ketika mereka sampai di dalamnya, mereka kemudian dihalangi oleh batu besar dan mereka tidak bisa keluar. Mereka teriak, tidak mungkin teriak, suara hujan begitu deras. Keluarga mereka tidak bisa mungkin mencari. Kenapa? Karena bekas-bekas kaki mereka sudah hilang karena air hujan. Tidak mungkin. Pada siapa mereka harus minta tolong? Tidak bisa. Mereka harus menggali dinding-dinding gua itu, tidak mungkin juga. Satu-satunya cara agar bisa mereka keluar, satu-satunya cara itu hanya bertawakal kepada Allah. Lalu ketiganya minta kepada Allah. Dengan apa mereka minta? Dengan keikhlasan kepada Allah. Hanya ikhlas yang bisa menggeser tutup batu yang besar itu. Hanya ikhlas. Maka kita kemudian diperintahkan oleh Rasulullah SAW untuk bertawassul dengan amalan ibadah kita. Yang mana? Yang kita laksanakan dengan ikhlas. Yang pertama, dia adalah orang yang sangat berbakti kepada bapak ibunya. Suatu ketika dia kemudian mencari kayu bakar ke tempat yang sangat jauh sekali ke tengah hutan. Sampai di tengah hutan, dia lupa pada kebiasaannya, di mana dia menyiapkan susu untuk diminum kedua orang tuanya. Dia segera balik. Ketika sampai di tengah hutan, dia lari sekencang-kencangnya karena dia lupa berbakti hari itu pada orang tuanya. Dia buatkan susu, ternyata kedua orang tuanya sudah tertidur. Dia pegang gelas itu, dia genggam gelas itu sampai dia tertidur dalam keadaan duduk, dan air susu itu baru diminum di pagi harinya. Lalu berdoa kepada Allah, ya Allah, saya lakukan ini semata-mata karenamu ya Allah. Saya minta ya Allah, keluarkan kami. Warnij'anna ma kunna ya Rabb. Keluarkan kami dari kesulitan ini. Akhirnya apa? Pintu gua itu kemudian terbuka. Yang kedua, ada seorang dermawan. Ada seorang yang dia disebut sebagai majikan. Dia punya banyak pekerja. Dia kasih semua gaji pekerjanya. Ada salah satu di antara mereka yang lupa gajinya hari itu tidak diberikan. Kemudian besoknya ditunggu tidak datang. Besoknya lagi tidak datang. Lalu kemudian gaji yang harusnya menjadi jatah, yang harusnya diberikan kepada pekerjanya ini, dia belikan kambing. Kemudian di tahun-tahun setelahnya berkembang menjadi sapi, berkembang menjadi unta. Akhirnya apa? Harta yang asalnya miliknya satu pekerja ini menjadi ternak sejauh mata memandang. Beberapa tahun setelahnya, si pekerja ini datang menuntut gajinya. Wahai majikanku, mana gajiku yang saat itu saya lupa? Dia katakan, semua ini, harta ini adalah milikmu. Kemudian dia katakan, ya Allah, saya ikhlas tulus, saat itu tidak ada yang tahu kecuali hanya engkau dengan diri saya. Fafruj anna ma kunna ya Rabb. Fafaraja anhu. Maka kemudian karena keikhlasannya, jamaah yang dimuliakan Allah, kemudian pintu gua itu terbuka. Kemudian yang terakhir, dia adalah orang yang paling ikhlas. Kisahnya seperti kisah Nabi Yusuf. Ketika dia sudah berdua dengan perempuan, tidak ada satupun orang yang melihat. Yang perempuan ini tidak lain adalah sepupunya.
yang bapak dari perempuan ini yang tidak lain adalah pamannya punya hutang. Suatu saat dia mengatakan, jika engkau mau berhubungan denganku, maka akan aku anggap lunas hutang bapakmu. Ketika mereka sudah mulai menanggalkan pakaiannya, persis seperti Nabi Yusuf ketika Zulaiha sudah mulai melepas pakaiannya, tidak ada satupun orang yang tahu. Dia katakan, inni akhafullah, saya takut kepada Allah. Maka kemudian orang yang terakhir ini berdoa sebagaimana dua orang sebelumnya. Dia mengatakan, ya Rabb, saya lakukan hal itu ikhlas karenamu ya Allah, maka keluarkan kami dari kesulitan ini. Akhirnya pintu gua itu terbuka. Karena itu jamaah yang dimuliakan Allah, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Perintah-perintah agama tidak diperintahkan pada kita kecuali satu, ikhlas karena Allah. Maka mudah-mudahan jamaah yang dimuliakan Allah, Ramadan kali ini mengajarkan kepada kita bagaimana ikhlasnya kita kepada Allah. Puasa kita tidak ada orang yang tahu. Seandainya kita diam-diam batalkan puasa kita, tidak ada satupun orang yang tahu. Karena itu pendidikan di antara pendidikan terbaik dari Ramadan, bagaimana kita belajar ikhlas. Kemudian di ujung khutbah khutbah ini kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, mudah-mudahan Allah membuat kita suka untuk selalu minta kepada-Nya. Mudah-mudahan Allah senantiasa menanamkan pada diri kita bahwa Allah yang Maha Kuat, sehingga apapun itu kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memudahkan bagi kita untuk istiqamah di dalam beramal. Karena sebaik-baik amal itu adalah yang istiqamah meskipun itu sedikit. Khairul a'mal adwamuha wa in qalla. Kemudian yang terakhir, mudah-mudahan Allah jadikan kita orang-orang yang ikhlas. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik wansurna ala ta'atik. Allahumma taqabbal a'malana fi Ramadan. Allahumma taqabbal a'malana fi Ramadan. Allahumma taqabbal a'malana fi Ramadan. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-'afafa wal-ghina. Allahumma ahsin 'aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa 'adzabil akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi. Ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha li wa lakum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum. Wa la dzikrullahi 'azza wa jalla akbar. Taqabbalallahu minna wa minkum salihal a'mal. Kullu 'am wa antum bi khair. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.